stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be. This is me. This is me.
Halo, selamat pagi atau selamat siang. Nah, kita berjumpa lagi di praktikum oleokimia kedua ya. Masih tetap di Laboratorium Oleokimia Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Nah, pada kali ini karena pandemi COVID-19, jadi kita tetap melanjutkan praktikum secara daring ya atau online. Nah, di sini kami dari tim Lab Oleokimia PTKI Medan itu membuat pengantar atau pengarahan untuk praktikum selama 1 semester ini ya. Jadi ada nanti beberapa yang sama dan juga ada beberapa yang beda ya, itu dia. Oke, saya lanjutin. Oke, nah jadi ini merupakan sosialisasi praktikum oleokimia 2 secara daring ya. Nah, disusun oleh tim Lab Oleokimia PTKI Medan ya. Siapa sih tim Lab Oleokimia PTKI Medan itu yang sekarang ya di tahun ajaran 2020-2021 itu seperti yang kalian kenal karena memang sebelumnya kalian sudah masuk di praktikum oleo 1 ya. Gitu dia. Jadi praktikum itu juga kita melakukan secara daring. Kemarin tuh pakai live streaming, sekarang dikarenakan sesuatu hal jadi kita akan pakai YouTube. Jadi semua video-video praktikum nanti kita upload di YouTube gitu ya. Nah, jadi kepala lab masih Ibu Jenny ya. Jadi Ibu Insinyur Jenny Tarigan MT. Kemudian sebagai staf dosen atau laboran di laboratorium tersebut itu saya sendiri ya. Saya Dimas Pranata Simatupang. Kemudian saat ini sebenarnya saya mempunyai 6 asisten mahasiswa atau dikenal sebagai aslab gitu ya. Nah, jadi ada Kak Enda, ada Bang Amir, ada Kak Pinta, ada Bang Jimmy, ada Kak Patricia, dan ada Kak Petra. Tapi untuk saat ini nanti hanya dibimbing untuk praktikum oleokimia kedua ini nanti cuma dibimbing oleh 5 asisten ya karena Bang Amirnya sudah kerja gitu dia. Jadi sudah cukup kenal lah ya siapa-siapa saja tim lab oleokimia ini. Nah, jadi sebelum saya jelaskan secara panjang lebar, saya biasanya akan memberikan quote of the day ya. Jadi sebuah quote untuk memotivasi kalian di awal ini gitu ya. Jadi quote-nya sebenarnya sama ya sama yang praktikum kemarin karena saya rasa ini quote yang bagus untuk kalian. If you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Ya, jadi kalian memang harus ada keinginan untuk belajar ya. Jadi ketika kalian tidak ada keinginan untuk belajar, maka tidak ada yang memang yang akan membantu kalian gitu ya. Nah, kalau memang kalian memutuskan untuk belajar, siapa ya coba yang akan menghentikan kalian? Tidak ada ya. Oke, baik. Nah, sebagai awal untuk praktikum oleokimia kedua ini ya, praktikum oleokimia kedua kami dari tim Lab Oleokimia nanti akan membuat sebanyak 8 modul ya. Jadi biasanya kan 6 gitu ya. Nah, kami coba membuat 8, tapi ini bersifat fleksibel dan tentatif. Artinya adalah dilihat dari jadwal praktikum yang ada nantinya gitu. Kalau nanti jadwal praktikumnya memungkinkan untuk 8 modul, ya kita akan melakukan praktikum ini sebanyak 8 modul. Jika nanti tidak memungkinkan, maka seperti biasa kita eliminasi menjadi hanya sebatas 6 modul saja gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi nanti modulnya ada 8 ya. Jadi modul pertama itu adalah proses esterifikasi dan transesterifikasi. Modul kedua adalah pembuatan karbon aktif. Modul ketiga adalah pembuatan tepung mokaf. Modul keempat adalah penentuan viskositas. Modul kelima adalah pembuatan minyak kelapa murni atau VCO ya, Virgin Coconut Oil. Modul keenam adalah pembuatan bioetanol dan penyulingan bioetanol. Jadi biasanya untuk praktikum tahun lalu kita hanya membuat etanol saja, kita tidak suling ya. Gitu deh. Jadi kita membuat raw materialnya saja, crude-nya saja. Jadi modul ke-7 ada absorpsi minyak goreng bekas menggunakan karbon aktif yang sudah kalian buat nanti di modul kedua ya. Kemudian modul terakhir adalah pembuatan sabun padat dari minyak jelantah atau VCO ya. Jadi pakai minyak yang jadi sumber utamanya adalah minyak gitu. Nah,
Sebenarnya pengantar dan pengarahan serta sosialisasi ini itu diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswi prodi Teknik Kimia dan Agribisnis Kelapa Sawit ya. Tetapi nah, untuk prodi AKS ya, Agribisnis Kelapa Sawit, modul kedua ini sebenarnya sudah pernah diujikan, sudah pernah dilakukan saat mereka mengambil mata kuliah praktikum industri hilir pabrik kelapa sawit ya, tetap juga di lab kita. Nah, jadi nanti untuk yang AKS ya, nanti kami akan coba membuat suatu modul baru atau nanti modifikasi atau pengembangan modul ya, supaya nanti sama tuh sama yang teknik kimia sebanyak 8 laporan kan. Ya, tidak mungkin AKS itu 7 sementara teknik kimia 8 ya. Sementara bobot SKS di Agribisnis Kelapa Sawit itu sebanyak 2 SKS ya, teknik kimia itu 1 SKS gitu. Oke, nah hal yang berbeda dari praktikum kali ini, biasanya di laboratorium oleokimia itu praktikum itu dilakukan secara paralel. Maksudnya adalah biasanya kan kita bentuk 6 kelompok gitu ya. Jadi ada 6 kelompok yang dimana yang mana modulnya itu yang diujikan langsung ke 6-nya. Jadi misalnya modul pertama nanti akan diujikan pada minggu pertama itu untuk kelompok 1. Di minggu pertama juga modul kedua untuk kelompok 2 gitu ya. Jadi nanti dia paralel bergilir gitu dia. Nah, pada praktikum oleokimia kedua ini yang secara daring itu ada berbeda karena daring. Jadi kami memutuskan untuk praktikumnya bersifat linear ya. Bersifat series. Artinya minggu pertama semua kelompok itu yang sudah dibagi nantinya akan mengerjakan modul yang sama ya. Jadi untuk praktikum pertama kalian akan mengerjakan semua modul yang berjudul proses esterifikasi dan transesterifikasi. Gitu dia. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Jadi nanti ada 6 kelompok, masih 6 kelompok, tapi modul 8 ya. Jadi sebanyak 6 kelompok dari masing-masing grup itu untuk modul pertama adalah proses esterifikasi gitu dia ya. Nah, begitu seterusnya. Oke, saya rasa paham. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kontrak perkuliahannya? Kontrak perkuliahan sama sebenarnya ya. Ingat, kontrak perkuliahan ini juga bersifat fleksibel dan tentatif, akan bisa berubah sewaktu-waktu gitu ya. Nah, jadi untuk P1, P artinya pertemuan ya, atau meeting 1, itu ya sekarang yang kalian tonton ini, video yang kalian tonton itu adalah untuk pengantar dan pengarahan perkuliahan praktikum ya. Kemudian nanti pertemuan kedua itu adalah persiapan praktikum ya. Jadi nanti di situ nanti akan ada sesi tanya jawab mungkin ya, atau nanti untuk lebih lengkapnya seputar bagaimana pengembangan lebih jauh dari praktikum ini gitu. Nah, yang saya lihat dari jadwal yang diberikan bahwa praktikum kali ini sebanyak dua pertemuan di satu minggu ya. Biasanya kan kita satu pertemuan untuk 1 minggu tuh. Nah, sekarang yang saya lihat adalah 1 minggu sebanyak 2 pertemuan ya. Jadi mungkin kita ketemu hari ini, misalnya besok bisa saja pertemuan kedua kita gitu ya. Gitu dia. Jadi waktu praktikum itu jadi semakin lebih cepat. Tapi dengan bobot yang sama, artinya dengan jumlah pertemuan yang sama gitu dia. Kemudian P3, pertemuan ketiga, yaitu kita langsung melaksanakan praktikum modul pertama. Ya, modul pertama tadi adalah esterifikasi dan transester. Semua sama untuk semua kelompok gitu ya. Kemudian pertemuan keempat, P04, ya modul kedua. P05, pertemuan kelima, modul ketiga. Oke. P04, pertemuan keempat itu untuk modul kedua. Pertemuan kelima, P05 itu modul ketiga. Pertemuan ke-6 atau P06 itu modul keempat. Kemudian setelah modul keempat, biasanya kita langsung UTS ya. Ujian tengah semester. Semuanya online ya. Jadi sama kita pakai aplikasi Edmodo gitu deh ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 atau P08 itu kita lanjutkan lagi modul yang kelima. P09, pertemuan ke-9 untuk modul ke-6. Pertemuan ke-10 atau P10 itu modul ke-7 ya. Kemudian P11 atau pertemuan ke-11 untuk modul ke-8. Nah, nanti P12 atau pertemuan ke-12 itu merupakan minggu atau pertemuan untuk evaluasi praktikum. Artinya mungkin ada yang gagal respon atau laporannya belum lengkap, atau ya bagaimana nanti urusan kalian sebagai praktikan terhadap asisten laboratoriumnya ya.
Kemudian pertemuan terakhir atau P13, pertemuan 13, kalian akan melaksanakan ujian akhir semester gitu ya. Saya rasa cukup jelas untuk kontrak perkuliahan tidak ada berbeda ya, paling jumlah pertemuannya saja yang dikurangi. Jadi kalian memang harus benar-benar dengarkan ya rekaman ini karena kami nanti akan membuka sesi Q&A, question and answer, itu di WhatsApp grup masing-masing. Kami tidak akan menjawab pertanyaan yang sudah ada di video ini. Berarti kan kalian tidak mendengarkan ya. Kami akan menjawab pertanyaan yang memang kalian tanyakan belum kami bahas di dalam video di YouTube ini gitu ya. Baik, nah ini sebenarnya sekilas saja pengayaan apa sih pengertian satu SKS ya. Nah, gitu dia. Apa sih pengertian satu SKS itu? Pengertian satu SKS itu merupakan ini ada 3 dibagi ya. Jadi ada untuk perkuliahan, ada definisi satu SKS untuk perkuliahan, definisi satu SKS untuk responsi, definisi satu SKS untuk praktikum gitu ya. Oke. Nah, kita pakai pengertian satu SKS itu untuk praktikum ya. This one ya, praktikum, studio, atau bengkel gitu dia. Nah, gitu. Nah, jadi satu SKS disediakan deskripsinya 4 jam ya. Nah, sementara berdasarkan jadwal yang diberikan, kita itu hanya satu SKS sebanyak 2,5 jam ya. Gitu dia. Hanya 2,5 jam. Jadi, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Biasanya kan kita satu SKS jika praktikumnya offline, itu sebanyak 3 jam ya. Sekarang diminimalisir menjadi 2,5 jam. Jadi ada diskon ya, 30 menit gitu dia. Oke ya, saya rasa itu paham karena saya sebenarnya sudah berulang-ulang kali ya menjelaskan ini baik di dalam praktikum offline maupun praktikum yang online. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah bagaimana teknis dari praktikum daring itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kemudian nanti dilanjutkan bagaimana pembahasan mengenai TSP ya. Istilah TSP semua masih ingat kan ya, tugas sebelum praktikum. Kemudian ada responsi atau tes awal ya. Jadi nah ini dia yang biasa, ini dia sebenarnya yang membuat spot jantung, sesak napas gitu ya. Karena biasanya kalau tidak mencukupi nilainya maka Anda tidak diperbolehkan untuk menulis laporan. Kalau Anda ingin melihat atau melaksanakan praktikum gitu secara online silahkan, tapi Anda tidak mendapatkan nilai laporan karena Anda tidak diperkenankan untuk membuat laporan. Kemudian ada laporan ya, teknis bagaimana nanti membuat laporan itu sendiri. Dan terakhir ada evaluasi ya. Ya, menilai ya bagaimana nanti misalnya nilai A, bagaimana misalnya bobot nilai itu sendiri gitu dia. Baik, satu persatu akan kami bahas ya. Yang pertama adalah teknis praktikum daring. Oke, dari kehadiran dulu ya. Jadi kehadiran itu kalian akan melakukan absensi seperti biasa. Ini tidak ada berbeda dengan praktikum sebelumnya. Jadi absen dilakukan di platform Edmodo ya. Jadi kita tidak pakai Google Classroom, kita pakai Edmodo. Jadi nanti absen itu akan dibuka sepanjang waktu praktikum ya. Misalkan nih ya, kalian praktikum dari jam 7.30 sampai 10 WIB kan 2,5 jam ya. Maka nanti absen itu di Edmodo akan dibuka mulai pukul 7.30 sampai jam 10. Sampai pukul 10 saja. 10.01 maka Anda tidak bisa melakukan absen. Ya. Nah itu dia. Kemudian poin kedua, ikut respon maka auto hadir. Ya, gitu dia. Jadi ya kan nggak mungkin ya kamu ikut respon kemudian tiba-tiba kami nyatakan tidak hadir gitu. Tidak ya. Jadi biasanya auto hadir. Tetapi dengan catatan, tetaplah isi absennya ya. Biar enak gitu dia. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ini mengenai jadwal praktikum. Ya, jadwal praktikum. Oh, sorry. Oke, mengenai jadwal praktikum. Jadi jadwal praktikum ini yang setelah diberikan oleh pendidikan ya dari PT KAI untuk yang sekarang. Jadi ini merupakan jadwal lengkap kami
untuk lab oleokimia. Jadi sangat padat sekali. Jadi ya kalian memang kalau bisa tolong tidak bermasalah dengan asistennya ya. Kalian perhatikan dari Senin sampai Sabtu full time ya, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 6 asistennya itu tuh akan memeriksa Edmodo, WhatsApp group ya, untuk melihat mana tahu ada komentar, ada pertanyaan gitu. Kemudian mereka akan menilai laporan klien. Jadi jangan sampai buat asisten itu menjadi bad mood gitu ya. Jangan. Nah, perhatikan. Nah, ini kan khusus untuk 7.30 sampai jam 10, semua 7.30 sampai 10 itu biasanya akan dipakai oleh mahasiswa-mahasiswi dari Agribis Kelapa Sawit dengan kurikulum dual system ya. Jadi untuk yang oleokimia kedua itu biasanya dimulai dari jam 10 ya. Walaupun ada yang jam 7.30 tapi ini Sabtu ya. Gitu dia untuk 3 TKA. 3 TKA artinya ya tingkat 3, prodi teknik kimia, kelas A, kemudian grup B ya. Jadi ini perhatikan jadwalnya. Ya, yang kuning ini artinya bentrok ya tidak apa-apa karena kan jadwalnya online ya. Jadi nanti paling asisten akan membagi-bagi gitu. Ada beberapa asisten yang di 3 AKSA grup B untuk mengawasi Edmodo, untuk mengawasi supervise kalian dalam pelaksanaan praktikum online. Kemudian ada beberapa asisten lagi yang akan di sini ya untuk yang dual system. Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya durasi ya, durasi. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa jadwal yang diberikan itu sepertinya rata-rata durasinya di 2,5 jam ya. Artinya sebenarnya 2,5 jam itu termasuk ke dalam satu SKS gitu dia. Tapi untuk yang Agribis Kelapa Sawit kan 2 SKS ya. Tapi berdasarkan keputusan bahwa mereka akan ikut sebanyak 2,5 jam saja gitu untuk durasi. Oke, selanjutnya mengenai alur ya. Alurnya sama, tidak berubah ya. Jadi nanti kalian akan melakukan absensi dulu. Nah, absensi kan dibuka sepanjang waktu praktikum. Jadi ya boleh aja respon dulu, nanti absensi ya nggak masalah ya. Jadi nanti respon dulu atau tes awal itu akan dilaksanakan di aplikasi Edmodo tetap, tapi makanya kalian jangan sampai lupa username dan passwordnya ya. Jika memang kalian lupa dikarenakan alasan yang memang kami terima gitu, silahkan kontak salah satu asisten, maka nanti asisten itu akan merecovery akun kalian. Jangan coba-coba untuk membuat akun baru, itu akan menambah beban kami gitu ya. Jadi tes awal nanti diperkirakan berlangsung selama 10-15 menit, mungkin akan lebih dari situ tergantung dari asisten akan membuat respon ya. Kemudian setelah respon ya kalian akan ikutin bagaimana penjelasan tutorial. Jadi nanti di Edmodo itu yang pertama notification atau pemberitahuan pertama masuk adalah absen ya. Kemudian masuk notifikasi berikutnya adalah respon ya. Respon gitu selama 10-15 menit. Kemudian setelah beres respon, masuk notifikasi ketiga yaitu penjelasan. Penjelasan bagaimana praktikum pada pertemuan saat itu gitu ya. Jadi nanti mungkin disuruh buka diktat, kemudian nanti ada disuruh nonton video di YouTube, kemudian nanti sepanjang waktu 2,5 jam itu nanti dipersilahkan untuk bertanya hanya di WhatsApp group ya. Nanti soalnya kalau di Edmodo takutnya semuanya tumpang tindih. Jadi kalau di WhatsApp grup kan sudah kelihatan yang bertanya itu di grup itu ya. Nah, dianjurkan, disarankan untuk bertanya pada saat jam praktikum ya. Jadi pertanyaan teknis mengenai praktikum saat itu dia di jam itu gitu. Jangan pula nanti di jam yang lain kalian tanyakan. Kemudian udah ditanya nggak direspon asistennya, kalian merepet ya, gitu dia. Bad mood, kesal. Ya kalian sudah lihat jadwal kami tadi sangat padat ya. Setengah 7 ke atas, tadi sampai jam berapa ya? 17.30, setengah 6. Setengah 6 ke atas, maka ya kami waktunya istirahat ya. Jadi kami harus istirahat juga. Makanya semua pertanyaan berhubungan dengan praktikum modul saat itu ditanyakan di jam itu ya, di WhatsApp group. Gitu dia. Nah, setelah penjelasan tutorial, biasanya ada post test ya, post test. Bagaimana teknik post test nanti akan diumumkan selanjutnya. Jadi, post test itu sebenarnya pengganti dari TSP, tugas sebelum praktikum. Oke, next one. Kita bahas mengenai platform ya. Platform itu ya learning management system. Jadi sistem manajemen pembelajaran yang dipakai. Yang pertama kita dari tim Lab Oleokimia memakai Google Meet ya. Itu untuk yang conference meeting.
Jadi yang bersifat perlu tatap muka dengan kalian, nanti suatu waktu kami akan meminta kalian untuk join di Google Meet. Nah, yang mostly use itu adalah YouTube ya. Jadi nanti beberapa video praktikum akan kami upload di YouTube channelnya di YouTube channelnya Laboratorium Oleukimia, silahkan ditonton ya. Nah, kalau boleh seperti biasa di subscribe ya, kemudian di komen, di like, kemudian dibunyikan bunyikan loncengnya. Oke ya. Kemudian, nah, platform yang terpenting lagi adalah Edmodo. Jadi Edmodo ini semua nanti akan ada di situ ya. Baik nanti nilai kalian akan transparan, bisa dilihat ya. Jadi untuk yang sifatnya kuis gitu ya, itu kan langsung keluar nilainya. Tapi kalau sifatnya tugas atau assignment itu kami dari tim Lab Oleukimia akan memerlukan waktu untuk memeriksanya secara manual satu persatu. Makanya sabar. Nanti kalau yang sudah selesai akan muncul nilainya. Nah, kemudian yang platform terpenting lagi adalah WAG atau WhatsApp Group. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwa dianjurkan dan disarankan untuk menanyakan seputar hal modul praktikum saat itu di jam praktikumnya melalui WhatsApp Group ya. Kemudian email nanti untuk yang biasanya itu bermasalah ya. Itu dia. Oke, selanjutnya masih teknis praktikum daring ya. Oh, ini notif ya. Jadi apabila mahasiswa tidak mengikuti praktikum online dengan alasan seperti alasan klise ya, listrik padam, tidak ada kuota, ataupun tidak ada jaringan pada saat itu, sebenarnya kalau tidak ada kuota sebenarnya tidak bisa dimaafkan ya. Kalian memang harus cek gitu dia. Nah, jadi misalnya ada pemadaman listrik itu masih bisa dimaafkan. Tidak ada jaringan saat itu ya, mungkin tinggalnya di agak pedalaman gitu. Ya, kalian sebenarnya kalau udah praktikum itu yang tinggalnya di lokasi yang jaringan susah, ya kalian harus move ya, kalian harus pindah sebenarnya. Ya di warung kayak atau di mana kayak gitu. Jadi ya kalian harus usaha sendiri. Kalau kalian memang tidak ada usaha ya, kalian akan melihat hasilnya nanti gitu ya. Maka jadi nanti kalau mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan alasan ini, maka dianggap tidak hadir ya. Jadi dia dianggap tidak hadir jika nantinya tidak ada pemberitahuan ke asistennya selama 1 kali 24 jam. Jadi kalian harus memberitahukan asisten ya selama 1 kali 12 jam terhitung dari jadwal praktikum. Jadi, misalkan praktikum dari 7.30 nih, 12 jamnya berapa? Maksimumnya berapa? Ya 7 tambah 12 kan berarti 19.30. Jadi dari 7.30 sampai 19.30 kalian tidak ada pemberitahuan ke asisten lab, maka kalian akan kami anggap tidak hadir. Maka kalau tidak hadir, tidak akan ikut respon dong, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang tidak ada pemberitahuan di atas 12 jam. Tapi kalau memang ada pemberitahuan, maka nanti kalian bisa ikut skemanya numpang ya, apa sih istilahnya itu ya. Jadi nyisip atau numpang dengan catatan harus semua harus seizin dari asistennya. Gitu dia, nggak boleh suka-suka. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai TSP atau lebih dikenal sebagai tugas sebelum praktikum. Jadi TSP ini kita ganti untuk praktikum online, jadi tidak ada TSP. Jadi nanti TSP diganti dengan namanya post test ya atau tes akhir. Semuanya melalui aplikasi Edmodo gitu dia. Ya. Oke, next itu kita bahas mengenai responsi atau respon atau tes awal ya. Di respon itu tuh nanti akan kalian lakukan di aplikasi Edmodo gitu. Kemudian akan dilakukan tadi seperti penjelasan saya sebelumnya, akan dilakukan sesuai jadwal praktikum. Lalu ya durasinya 10-15 menit ya, mungkin lebih, nanti perhatikan saja notifikasinya di Edmodo. Nah, ini dia yang bikin selalu galau, bad mood, bete ya kan. Nah, itu sebenarnya gara-gara kalian tidak belajar ya sebelumnya. Jadi nanti untuk mahasiswa-mahasiswi yang di atas nilai 50 ya, di atas loh. Kalau nilai 50 tetap gares atau gagal respon, maka nilai yang di atas 50 itu mulai dari 51 sampai 100 itu akan diperbolehkan untuk mengikuti praktikum dan yang paling penting adalah laporan. Nah, untuk nilai yang kurang dari 50 ya kurang atau sama dengan 50, maka dianggap gares ya atau gagal respon. Silahkan kalau Anda mengikuti praktikum nonton di YouTube, tapi kalian tidak akan ada laporan. No laporan, it means tidak ada nilai kalian gitu ya. Makanya belajar kalau mau responsi. Udah dikasih diktat banyak di blogspot, di internet ya. Kalian bisa pergunakan. Jangan malas ya. Tidak ada orang bodoh sebenarnya, yang ada orang malas.
Nah, untuk laporan, kita masuk ke dalam laporannya. Teknisnya adalah di sini kan dibuat kalian akan membuatnya dalam format Microsoft Word and PDF ya atau PDF maksimum. Nah, jadi kemarin di sini ada diskon sebenarnya yang kami kasih untuk kalian praktikan. Biasanya kan 10 halaman tuh ya. Nah, kita diskon menjadi 8 halaman saja. Nah, untuk pastinya Microsoft Word atau PDF sebenarnya lebih bagus dalam PDF ya. Cuma nanti akan kami konfirmasi lagi di WhatsApp grup masing-masing. Lalu, nah ada formatnya, sesuai format ya. Formatnya nanti apa akan dijelaskan setelah ini gitu ya. Kemudian revisi ya, tetap ya. Nanti ada revisi nanti dari asistennya. Revisilah sesuai dengan format, sesuai dengan kontennya. Jangan suka-suka ya, gitu dia. Nah, selanjutnya pengumpulannya H+1 ya. Maksudnya apa Pak? H+1. H+1 di sini bukan hari ini praktikum, terus besok dikumpul, tidak. Misalnya ini adalah H+1 minggu ya. Jadi misalnya kalau praktikum hari Senin, ya laporannya akan dikumpul di minggu depannya gitu dia ya. Minggu depannya berarti di Senin. Nah, Pak, tadi kan 1 minggu kami ada 2 pertemuan. Tetap nggak 1 minggu? Ya, tetap. Kalau misalnya hari Senin praktikum untuk modul 1, berarti ngumpulkannya di minggu depan, Senin minggu depan kan. Kemudian langsung lagi Selasa, praktikum modul kedua. Ya, laporannya tetap dikumpul di minggu depannya, di hari Selasanya gitu ya. Gitu dia. Kemudian no buku kelompok, tidak ada buku kelompok lagi ya. Karena kita daring, jadi yes, it's difficult jika memang ada buku kelompoknya. Kemudian tidak ada ACC ya, jadi no ACC apapun. Jadi paling nanti mungkin ACC jurnal ya, cuman nanti akan kami konfirmasi lagi gitu dia. Nah, mengenai formatnya sama, tapi ada diskon lagi ya, balik. Jadi nanti laporannya formatnya seperti menulis jurnal gitu ya, jurnal-jurnal mungkin kalian pernah download. Jadi nanti ada judul modul percobaan di sini ya, ini ada judul, kemudian nama praktikan. Nama praktikannya berarti kalian sendiri ya. Jadi laporannya kan sendiri-sendiri. Jadi nama praktikannya, kemudian koma nama PJ penanggung jawab. Gitu dia ya. PJ-nya siapa? Nanti akan dikonfirmasi. PJ-nya siapa? Sebenarnya sudah ada sih, cuma nanti lebih enak si asistennya akan memberitahu. Nah, setelah itu nanti ada abstrak. Nah, di sini juga ada diskon ya. Jadi abstraknya minimal 75 kata saja. Nanti kan kalau misalnya ini kan dikerjakan semua dengan ketik ya. Ketik bukan mesin tik, tapi dengan Microsoft Word tadi. Kemudian nanti akan kalian convert ke PDF ya. Nah, jadi di sini kami diskon menjadi 75 kata. Kemudian nanti kalian bisa cek ya. Jadi tulis aja nanti di Word gitu abstraknya. Kemudian kalian blok gitu abstraknya. Kemudian coba lihat di Microsoft Word kalian di bawah ya, ada Word gitu. Nanti kalian klik, nanti kan kelihatan. Jadi yang kalian blok itu berapa banyak jumlah katanya ya. Kemudian ada keyword atau kata kunci ya. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah artikel dari saya sendiri sama Ibu Jenny sebagai kepala lab ya. Jadi ini artikel kita. Jadi yang saya bilang tadi judul bagaimana ya seperti ini. Jadi judulnya adalah nah gini ya. Jadi semuanya kapital ya. Jadi kapital kemudian di bold. Nah, ini biasanya fontnya adalah 12. Fontnya 12 dan font stylenya adalah Times New Roman. Ingat ya, font size jadi ukurannya adalah 12. Kemudian font stylenya adalah Times New Roman dan bold untuk yang judul. Kemudian ini nama kalian gitu ya. Jadi nanti kan awalnya nama kalian tuh misalnya siapa ya? Aditya gitu. Aditya, koma. Kemudian habis itu kan nama PJ-nya mungkin Aditya Petra gitu. Nah, Pak ini apa 1-2-nya? Nah, kalian harus buat juga ya. Jadi 1, dulu kan di sini saya dan Bu Jenny kan sama-sama berasal dari teknik kimia. Jadi 1 untuk nama kalian, kemudian 2 itu saya. Jadi di sini bikin 1,2 dari jurusan teknik kimia. Atau karena sama-sama dari teknik kimia, 1 yang di atas ini 2-nya bisa diganti jadi 1. Kan sama-sama dari jurusan itu ya. Jadi 1,1 jadi 2-nya dihapus ya. Jadi 1 jurusan teknik kimia. Nah, karena asisten itu kan semua berasal dari teknik kimia. Kalau nanti si praktikannya AKS, barulah kalian buat. Misalnya di sini tadi ya, ini saya bikin aja namanya. Misalnya saya buat ini Adit, ya 1, koma. Mungkin tadi namanya Bang Jimmy ya, berarti kan Jimmy.
berarti Jimmy 2 ya. Berarti satu adalah jurusan satu karena mungkin Adit itu dari AKS, berarti kita tidak pakai kata jurusan lagi ya, pakai program studi. Jadi program studi agribisnis kelapa sawit PTKI. Kemudian yang kedua baru karena Bang Jimmy dari teknik kimia, pakailah kata prodi ya, teknik kimia gitu. Nah, setelah itu abstrak ini juga sama, font stylenya Times, semuanya itu adalah Times New Roman ya. Sorry saya mundur dulu sedikit. Nanti untuk yang afiliasi, ini sebenarnya afiliasi namanya, kalian harus pakai italic ya, garis miring. Nah, setelah itu abstrak, itu sebenarnya semuanya itu pakai font stylenya Times New Roman. Nah, gitu dia ya. Jadi dibuat 12 aja ukurannya. Dia abstrak. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian blok, misalnya udah kalian tulis tuh ya abstraknya. Abstrak itu merupakan ringkasan dari pendahuluan studi pustaka, metode, hasil, kesimpulan, semua di dalam. Itulah namanya ringkasan. Jadi sebenarnya kalau melihat abstrak aja, kami sebagai tim penilai sudah tahu, oh itu bagus, hasilnya bagus, sesuai dengan standar atau gimana gitu ya. Jadi nanti ini kalian blok, kalian bisa cek berapa. Tadi kan ini minimalnya 75 kata. Kemudian kata kuncinya apa? Nah, kata kunci di sini saya buat maksimal 5 kata saja ya. 5 kata. Jadi misalnya minyak goreng bekas pakai, koma itu 1 kata. Ya, bukan berarti minyak goreng bekas 4 kata, minyak goreng bekas pakai 4, enggak ya. Jadi minyak goreng bekas pakai itu dihitung 1, bilangan asam 2, pisahin dengan koma ya. Kemudian bilangan peroksida 3, kadar air 4, titrasi 5 gitu ya. Nah, kalau pengen tahu artikel ini, kalian buka saja Google, kemudian tuliskan judulnya ini, maka akan muncul, bisa kalian download ya. Selanjutnya formatnya adalah pendahuluan. Nah, di sini juga ada diskon juga. Di pendahuluan itu minimal 500 kata ya. Jadi boleh ada gambar, kemudian ada reaksi kimia, dan kalian di pendahuluan ini masukkan yang namanya sitasi. Sitasi itu apa, Pak? Ya, sitasi itu nantinya sitasi itu adalah apa ya? Jadi kayak kalimat yang kalian kutip dari referensi atau sumber rujukan gitu. Jadi nanti misalnya sitasinya kayak tadi kan, sitasinya kan dari artikel saya tuh sama Bu Jenny, maka nanti sitasinya ada, bikin aja sitasi biasanya diambil dari kata terakhir dulu ya, Tarigan, koma, dan kawan-kawan tahun berapa gitu dipublishnya. Ya, gitu dia sitasi. Jadi minimal nanti ada. Nah, sitasi di sini harus muncul nanti di terakhir ya, daftar pustaka. Saya akan jelaskan. Nah, contoh pendahuluan seperti ini ya bla bla bla. Nah, ini maksud saya, ini sitasinya kayak gini. Ketaren, 2005 ya, karena si Ketaren doang yang nulis gitu ya. Nah, bagaimana kalau 2 orang Pak yang seperti ini? Cho and Min 2007. Berarti kan penulisannya. Ya. Nah, dannya bisa kayak gini, kemudian dannya bisa kayak gini. Nah, bagaimana kalau misalnya banyak, Pak? Ya pakai nanti misalnya di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi misalnya nanti kalau banyak, paling kayak gini, Justina, koma, dan kawan-kawan, koma 2011 ya. Itu kalau banyak. Oke, next, metode percobaan. Tetap kami kasih diskon sebanyak 500 kata saja. Jadi nanti di sini kalian penjelasan bagaimana, di mana tempat pelaksanaan praktikumnya, kapan waktunya, gitu dia. Kemudian alat dan bahannya apa, perhatikan video praktikumnya. Nah, alat dan bahannya dibikin dalam bentuk narasi. Narasi itu kata-kata, kalimat, atau bikin dalam tabel juga boleh. Kemudian prosedur percobaan ya. Nah, prosedur percobaan itu hanya narasi saja. Jadi misalnya pertama ditimbang sampel sebanyak 5 gram, kemudian sampel dikering anginkan, diapain kayak gitulah ya. Nah, di sini juga ada boleh rumus perhitungan pada metode percobaan. Nah, ini contohnya. Nah, gini dia. Jadi kan penelitian dilakukan di laboratorium oleh kimia bla 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 bla. Nah, alat bahan boleh kayak gini. Ini namanya bentuk narasi ya. Gitu dia. Nah, prosedur kerjanya seperti ini, bentuk narasi. Nah, ini kebetulan ada penetapan bilangan peroksida bla 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 bla. Nah, seperti itu. Ya silakan aja download jurnalnya. Lebih gampang nanti. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Nah, ini juga kita diskon menjadi 1.200 kata ya. Jadi nanti di sini isinya adalah ada data pengamatan, perhitungan, reaksi-reaksi kimia yang terjadi, kemudian pembahasan ya, pembahasan mengenai praktikumnya, misalnya kalian compare atau bandingkan dengan hasil penelitian orang lain gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini hasil dan pembahasan sebenarnya.
Jadi banyak sekali. Nah, contohnya seperti ini bisa dilihat di jurnalnya. Nah, ini dia pembahasan. Jadi ada tabel. Jadi buat tabelnya seperti ini ya. Gitu dia. Kemudian kesimpulan, ya kesimpulan juga tetap ada diskon dari praktikum-praktikum sebelumnya, jadi hanya minimal 50 kata saja, ya. Jadi kesimpulan contohnya seperti ini. Nah, sampel minyak goreng, jadi bentuknya dalam narasi ya, jadi boleh ada angka-angka, tapi tidak boleh ada rumus, gitu dia. Jadi ya sekitar 50 kata, ingat kalau ada memang angka pasti ada satuan ya atau unit. Nah, kemudian ada bagian kelima, tugas atau lampiran 1 dari diktat. Nah, tugas ini sebenarnya Nah, tugas ini adalah pertanyaan. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ada di diktat praktikumnya. Nanti setiap modul itu kan ada pertanyaan tuh. Perhatikan nanti diktatnya. Kalau sudah dapat, nanti ada pertanyaan. Kemudian kalian jawab di sini. Boleh tulis soal dulu baru jawab, boleh jawaban langsung. Jadi terserah gitu ya. Nah, the last one, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian buat citasi di pendahuluan, maka di daftar pustaka juga harus kalian buat ya. Jadi misal di sini diwajibkan untuk minimal 3 daftar pustaka, di mana nanti akan terdiri dari 1 wajib dari buku atau diktat. Boleh diktat kami, itu yang ditulis oleh saya gitu ya. Kemudian 1 dari internet, bisa dari Blogspot, kemudian dari apalah dari internet itu misalnya artikel-artikel orang, kemudian 1 wajib dari jurnal atau artikel. Jurnal atau artikel gimana? Seperti yang saya tampilkan tadi, yang punya saya sama Ibu Jenny, itu jurnal ya. Jadi wajib ada 3 ini. Jadi minimal 3, 1 dari buku, 1 dari internet, 1 dari jurnal. Pak, boleh nggak 3-3-nya dari buku? Tidak boleh. Pak, boleh nggak 3-3-nya dari internet? Tidak boleh. Pak, boleh nggak 3-3-nya dari jurnal? Juga tidak boleh. Jadi 3 masing-masing ada 1. Pak, kalau misalnya daftar pustaka saya 5 atau 10, tapi udah ada misalnya, saya punya 5 daftar pustaka, tapi 3 Pak dari buku, 1 internet, 1 jurnal, ya boleh gitu ya. Jadi yang penting satu-satu ada perwakilan dari ketiga kriteria ini. Oke, itu dia untuk format laporan. Jadi misalnya nanti ada yang kurang jelas, boleh ditanya ya. Oke, selanjutnya ke evaluasi ya. Nah, ini video pengarangnya cukup panjang. Karena memang kali bobotnya 2,5 jam kan ya. Jadi evaluasi ya sama sebenarnya dari praktikum sebelumnya. Nah, evaluasi itu dari aplikasi Edmodo. Nanti ada ya kan ya aplikasi Edmodo. Kalian nilainya semua transparan jika memang sudah diperiksa. Untuk yang sifatnya assignment atau tugas. Kalau kuis kan langsung otomatis ada nilainya ya. Nah, kemudian khusus untuk yang sekarang, kita dari tim Lab Oilkimia membuat satu yang namanya final project ya. Final project ini nanti akan masuk ke dalam nilai tugas sebenarnya, karena kan nilai tugas itu 50% ya di kita. Nah, jadi final project untuk yang regular, kurikulum reguler, jadi final projectnya itu ada 2 ya. Jadi yang pertama, nanti kalian akan membuat review artikel ya, review artikel dari salah satu modul. Jadi satu kelompok final projectnya itu 1 artikel. Nah, di sini ada yang unik sebenarnya. Yang uniknya apa? Di sini saya buat tingkat plagiarism atau copy paste. Jadi tingkat copy paste-nya itu tidak boleh lebih dari 25%. Saya punya suatu software ya, sebenarnya saya beli juga sih. Jadi saya sudah member, saya sudah ada akses ke dalam. Jadi nanti begitu kalian kasih ke saya si review artikel ini, saya akan masukkan ke dalam software itu, dalam hitungan waktu 1-3 menit keluar copy paste-nya. Jadi akan lihat berapa banyak yang kalian copy paste dari internet. Gitu dia. Jadi kalau kalian mensitasi, jangan blok-blokan ya. Jangan blok, yang maksud saya itu kalian harus modif kata-katanya. Jangan nanti, satu di-kopas dari Blogspot ini, satu dari sini. Ingat, software ini merupakan software yang paling canggih. Ya, yang saya punya adalah softwarenya Turnitin atau Turnitin. Ya, jadi sebenarnya saya bayar untuk itu, untuk aplikasi yang premium aksesnya. Nanti gampang, hitungan 1-3 menit akan keluar. Ketika nanti artikel kalian ini lebih dari 20%, akan saya bilang revisi, sampai kurang dari 25%. Pak, kalau 24 boleh, Pak? Boleh, kan kurang dari 25 gitu ya. Sorry, ini tuh lebih dari ya. Sorry. Maksud saya itu kurang, sorry. Kurang dari 25%. Ya, itu dia.
Itu final project pertama. Jadi maksudnya gini, kita kan ada 8 modul nantinya, tetapi kelompok cuma ada 6 ya. Jadi nanti dipilih, nggak boleh satu kelompok satu modul yang sama. Tidak. Misalnya tuh kelompok satu buat review artikelnya itu mengenai esterifikasi dan transesterifikasi. Udah, berarti kelompok satu itu. Nanti diskusikan kejelasannya ke asistennya masing-masing ya. Nah, ini sebenarnya review artikelnya boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Karena kan bakalan saya cek kan ya tingkat plagiarismnya. Kalau ini tidak kurang dari 25%, maka akan terus revisi dari saya gitu dia ya. Ini merupakan personal assignment untuk saya. Karena saya doang yang bisa akses ke aplikasi berbayar itu gitu. Jadi ini nanti review artikelnya akan dijelaskan lebih lanjut di pengumuman di WhatsApp group. Ya, kemudian ada satu lagi final project-nya, yaitu nanti akan kami minta kalian untuk membuat video kelompok ya. Jadi misalnya video kelompok bukan berarti kalian kumpul di satu rumah kemudian buat video, tidak ya, jangan. Kita kan sekarang lagi PSBB ya, gitu. Jadi social distancing. Jadi tidak, maksudnya nanti ini hampir sama dengan review artikel. Jadi satu kelompok nanti akan membuat satu video mengenai modulnya. Boleh nanti akan diberitahukan lebih lanjut apakah satu kelompok itu membuat satu atau dua video modul. Ya, misalnya kayak tadi sama, misalnya kelompok satu itu memutuskan ke asistennya, Kak, kami dari kelompok satu pengen bikin video tentang mockup dong. Nah, oke. Nanti kalian akan kami record, kami catat. Kemudian kalian bikin video kelompoknya. Nah, video kelompok ini artinya kalian akan presentasikan itu, dia akan buat PowerPoint. Seperti saya ini, yang buat video ini, ya. Jadi nanti video kelompok, kemudian satu kelompok kan pasti terdiri dari lebih dari satu orang kan ya. Nah, saya pengen minta ngomong ya, jadi suaranya ganti-ganti, jangan dia doang gitu ya. Nah, kemudian itu bisa dilakukan dengan aplikasi yang kayak Google Meet atau Zoom sebenarnya. Kan presentasinya itu hanya sekitar 10-15 menit saja lah ya. Jadi presentasi itu 10-15 menit saja videonya. Itu dia. Jadi nanti bikin aja, kalian akan buka room meeting, karena kan Zoom itu tuh untuk yang free access itu cuma 40 menit, sementara kalian hanya membuat video kelompok cuma 10-15 menit. Jadi ya kalian buat aja akun Zoom kalian, kemudian kalian open room meeting gitu ya. Kemudian kalian undang teman-teman kalian satu kelompok, kemudian kalian share screen, kemudian kalian presentasi, kemudian direkam ya, Selanjutnya upload di akun YouTube masing-masing, kemudian nanti silahkan kasih linknya ke kami gitu, ke asisten, maka akan kami lihat hasilnya, baru kami nilai ya. Oke. Itu tugas akhir ya, final project saya namakan untuk kalian. Jadi tugas besar, tubesnya ya. Tugas besarnya final project-nya adalah ini. Nah, ini kapan dibuat Pak gitu? Ya boleh mulai dari setelah kalian nonton video ini, boleh kalian buat juga, silahkan konfirmasi ke asistennya supaya mereka record bahwa kelompok 1 dari AKSA grup B udah buat ini gitu ya. Jadi jangan sampai bentrok. Tidak boleh satu kelompok mengerjakan modul yang sama, tidak. Oke, jadi jika memang ada kurang jelas mengenai final project, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup kita. Oke, ini evaluasi perkuliahan atau penilaian sebenarnya ya, seperti kalian tahu, kehadiran kalian itu akan dinilai sebesar 10%, tugas biasanya 50% ya, UTS 20 dan UAS 20. Dimana nilai tugas ini kan merupakan gabungan dari nilai laporan, TSP ya. TSP itu kan kita ganti tadi menjadi post test ya. Kemudian ada nilai responsi dan final project yang tadi ya, tugas tadi gitu ya. Oke, sepertinya itu merupakan penjelasan untuk sosialisasi praktikum oleokimia kedua ya. Jadi opening ada quote and closing juga ada quote ya. Quote of the day, never stop learning because life never stop teaching. Jadi jangan pernah kalian berhenti untuk belajar ya, karena hidup kalian itu tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan yang baik ya, bukan yang jelek. Oke, itu merupakan akhir dari sosialisasi ini. Kami dari tim Lab Oleokimia mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video pengantar ini. Kemudian ditonton lagi berulang-ulang agar kalian tidak menanyakan hal yang sama. Ingat, kami tidak akan menjawab pertanyaan di WhatsApp grup jika sudah ada jawabannya di sini ya. Nah, hal-hal yang memang belum ada, yang meragukan, boleh ditanya gitu ya. Nah,
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Oke, itulah akhir dari video ini. Ini merupakan kami ya yang sekarang. Oke, ini kami sekarang dari tim Lab Oleokimia Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan. Sekian presentasi dari saya. Silahkan untuk meninggalkan pertanyaan. Listening to our You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye.